Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Zulfa Fijannah dengan NIM akhiran 041. Saya mahasiswa teknik pertanian. Dengan adanya video ini, saya ingin menjelaskan sedikit tentang proses pengeringan. Pertama-tama, mari kita lihat terlebih dahulu apa itu definisi dari pengeringan. Pengeringan merupakan metode pengawetan dengan cara pengurangan kadar air dari bahan sehingga daya simpan dapat diperpanjang. Perpanjangan daya simpan terjadi karena aktivitas mikroorganisme atau enzim menurun, sehingga jumlah air yang dibutuhkan untuk aktivitasnya tidak mencukupi. Proses pengeringan merupakan proses sterilisasi. Tujuan dari pengeringan bahan pangan yaitu, yang pertama, mengurangi resiko kerusakan karena kegiatan mikroba. Mikroba memerlukan air untuk pertumbuhannya. Bila kadar air bahan berkurang, otomatis aktivitas mikroba dapat dihambat atau dimatikan. Kedua, menghemat ruang penyimpanan atau pengangkutan. Pada umumnya, bahan pangan mengandung air dalam jumlah yang tinggi, maka hilangnya air akan sangat mempengaruhi berat dan volume bahan tersebut. Yang ketiga, untuk mendapatkan produk yang lebih sesuai dengan penggunaannya, misalnya kopi instan. Dan yang terakhir, untuk mempertahankan nutrisi yang berguna yang terkandung di dalam bahan pangan, misalnya mineral, vitamin, dan sebagainya. Selanjutnya, ada prinsip pengeringan. Terdapat dua prinsip pengeringan, yaitu pengeringan terdiri dari pindah panas dan difusi air atau pindah massa, serta perubahan cairan atau padatan pada freeze drying menjadi uap memerlukan panas laten produk. Terdapat pula faktor yang dapat mempengaruhi laju pengeringan. Yang pertama ada suhu. Semakin panas suhu di udara, maka semakin cepat pula proses pengeringan berlangsung. Yang kedua, ada tekanan udara. Semakin kecil tekanan udara, akan semakin besar kemampuan udara untuk mengangkut air selama pengeringan. Ketiga, ada kelembapan udara. Makin lembab udara, maka makin lama kering, sedangkan makin kering udara, makin cepat pengeringan. Keempat, ada luas permukaan bahan. Luas permukaan bahan, maka makin cepat bahan menjadi kering, dikarenakan air menguap melalui permukaan bahan, sedangkan air yang ada di bagian tengah akan merembes ke bagian permukaan, dan kemudian menguap. Dan yang terakhir ada kadar air bahan, di mana jika bahan tersebut tidak terlalu banyak mengandung air, otomatis akan mempercepat proses pengeringan. Metode pengeringan terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada konduksi. Konduksi adalah suatu perpindahan kalor atau panas yang melalui zat perantara, tanpa disertai dengan perpindahan zat perantara tersebut. Yang kedua ada konveksi. Konveksi merupakan suatu perpindahan kalor atau panas yang disertai dengan perpindahan zat perantara. Dan yang ketiga, radiasi. Radiasi merupakan perpindahan kalor atau uap panas tanpa zat perantara. Nah, sekarang mari kita lihat jenis-jenis pengeringan. Yang pertama ada sun drying. Biasa diaplikasikan pada buah anggur, kurma, aprikot, dan pir, serta memiliki umur simpan yang terbatas. Kedua ada solar drying. Solar drying ini menggunakan energi sinar matahari secara tidak langsung. Pengeringannya pun lebih cepat dibandingkan dengan sun drying. Ketiga ada kiln drying. Kiln drying ini menggunakan udara panas, pemanas atau pembakar gas pada bagian bawah. Udara panas dialirkan pada bagian atas tempat produk yang akan dikeringkan. Dan yang terakhir ada cabinet drying. Cabinet drying ini terdiri dari ruang tertutup dengan alat pemanas, fan untuk menghembuskan udara, outlet udara, serta memiliki inlet udara.